Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal status anak di luar kawin. Bunga sendiri ada Bu Dr. Erni, Ibu dosen Business Law Binus University. Kita lanjut lagi bahas soal ini status anak di luar kawin. Ada yang di luar kawin itu bisa nikah siri, ada juga mungkin karena kecelakaan. Anak muda lah biasa Bu. Ini gimana memaknai itu dari sisi hukum Bu? Iya, kalau dari sisi hukum sih kita lihat lagi di Undang-Undang Perkawinan ya, bahwa kalau di Undang-Undang Perkawinan itu disebutkan bahwa anak luar kawin itu kan namanya anak luar kawin ya. Anak luar kawin itu hanya punya hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Udah gitu. Ini sebenarnya juga kalau kita flashback lagi ke belakang ya Pak Zaki ya, itu sebenarnya apa yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan itu sudah lebih maju lah dibanding bukan lebih maju ya, lebih punya kepastian hukum bagi si anak dibanding kalau kita merujuk pada KUH Perdata. Karena sebelumnya kalau kita pakai BW, maka anak yang lahir di luar perkawinan itu berarti dia itu kalau ayah dan ibunya itu pengen mengakui dia sebagai anak harus melalui proses pengakuan dulu, gitu ya. Jadi meskipun itu ibunya, gitu ya. Jadi si ibunya itu harus melakukan satu perbuatan hukum dulu, yaitu melalui pengakuan. Nah, sementara ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diundangkan si ibu ini nggak perlu melakukan satu upaya dulu ya, upaya terlebih dahulu, tapi secara otomatis ketika si anak ini lahir dari seorang wanita, maka dia langsung punya hubungan hukum keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seperti itu. Itu yang diatur di Undang-Undang Perkawinan sebelum kasus ya ada penyanyi terkenal pada era Orde Baru ya pada waktu itu yang kemudian meminta keadilan bagi anaknya. Ya mungkin orang semua udah tahu ya siapa ya. Kayak gitu. Nah, kemudian setelah judicial review-nya diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, baru kemudian kita harus membaca pasal dalam Undang-Undang Perkawinan itu secara berbeda, bahwa selain dengan keluarga ibunya dan selain dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka si anak ini akan punya hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya itu asal bisa dibuktikan dengan teknologi lah seperti itu. Ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tes DNA. Ya, sebenarnya itu ya tujuannya. Pertanyaannya Bu, ini ada pertanyaan banyak nih. Kalau suami atau bapaknya nggak mau di tes DNA gimana Bu? Ya kan mau nggak mau harus mau sih, karena kan nanti itu kan diajukan kan lewat pengadilan, kan bisa minta penetapan pengadilan kan. Itu kan sebenarnya itu yang memohonkan siapa? Ya pasti ibunya lah. Oh, istrinya atau ibunya dari si anak. Atau bisa jadi kalau menurut saya ya itu kan secara ini nggak belum ada ya, tapi kalau anaknya mungkin belum dewasa ya bisa jadi kan ibunya itu kan sebagai pemegang kekuasaan orang tua bisa mintain lah. Tapi kalau misalnya ternyata mangkir laki-lakinya itu gimana? Artinya dia emang ngilang aja dah? Itu agak susah itu Pak. Iya, berarti kan artinya putusan MK itu baru bisa berjalan ketika memang ada respon, ada acceptance kan dari si laki-laki. Oh ya udah, saya akan tes gitu kan, DNA gitu. Kalau dalam penafsiran saya gini, ketika ini bukannya bukan satu ketentuan yang tidak bisa dilaksanakan ya. Kalau menurut saya gini, kalau si anak ini untuk kepentingan si anak, ini untuk sebenarnya itu hak dari si anak ya, dan hak ini dilindungi oleh konstitusi. Nah kemudian kalau misalnya hak si anak ini ingin diakui, ingin mendapatkan pengakuan dari si ayahnya, maka mau nggak mau proses itu kan harus jalan, gitu ya. Kalau menurut saya gitu, jadi suka atau tidak suka ya si ayah harus mau gitu kan, karena ini hubungannya dengan proses hukum kan, gitu. Nah palingan yang sekarang ini masih belum jelas ya,
itu adalah bagaimana kemudian setelah adanya pengakuan, kemudian hak-hak si anak ini bagaimana cara menuntutnya dari si bapaknya itu. Kalau si anak itu supaya punya pengakuan, supaya punya dia diakui sebagai anak sah, dan kemudian dari si bapak biologis ini, dan kemudian dari adanya pengakuan tersebut, kemudian dia punya hubungan hukum keperdataan dengan si bapaknya, dan dengan itu nanti si anak ini akan berhak untuk mendapatkan waris ya dari si bapaknya. Itu secara umum seperti itu ya. Iya. Tapi nanti terlepas lagi nih, rumitnya adalah nanti kita lihat ini dia berasal dari golongan mana juga gitu, karena ini kan hukum keluarga ya. Jadi nanti kita akan lihat dia dari golongan mana. Misalnya kalau ia beragama Islam, maka kita juga harus melihat dulu dari ketentuan KHI-nya seperti apa. Karena KHI itu punya ketentuan mengenai siapa anak yang bisa diakui dan siapa yang tidak. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara umum ya seperti yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu. Jadi intinya bahwa hak dari masyarakat anak-anak Indonesia yang lahir kemudian tidak mendapatkan status hukum gara-gara kelakuan ya bapak dan ibunya itu, maka dia sudah dilindungi, negara sudah hadir lah untuk melindungi anak-anak seperti ini, kayak gitu. Nah, jadi orang tua yang enak-enak, negara yang nanggung. Nah kan kalau negara kan tugasnya kan mudak-mudak apa sih namanya, cuci piring ya. Kayak gitu. Jadi, nah kalau masalah nasab dan segala macam itu nanti kita udah beda ngomonginnya. Kalau kita harus masuk ke dalam ketentuan KHI-nya seperti apa, seperti itu sih. Nah, oke ya. Nanti pengakuan terhadap anak ini pun ya nanti akan diberikan perubahan pada akta lahirnya ya, bahwa nih anak sudah mendapatkan pengakuan. Itu biasanya nanti ada perubahan dalam dokumen akta lahirnya dia, bahwa nanti ada catatannya keluarga ya segala macam. Itu akan diubah sesuai dengan putusan yang sudah ini. Nah, ngomong-ngomong masalah kartu keluarga tadi, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya tidak ingin mereduksi pernikahan yang sudah sah di mata agama, gitu kan? Pernikahan yang sudah sah di mata agama, supaya kalau menurut agama sah berarti anak ini anak sah dong, gitu kan? Nah, oleh karena itu meskipun status hukumnya dia sebagai anak luar kawin, maka selayaknya negara itu memberikan perlindungan kepada anak yang dianggap luar kawin ini, yang menurut agama itu adalah sah. Gitu. Jadi dengan cara anak ini secara hukum diberikan celah, diberikan satu kesempatan untuk upaya mendapatkan pengakuan dari bapaknya, gitu ya. Nah di sisi lain ada pula fakta yang timbul nih dari putusan ini. Jadi sekarang ini rupanya ada satu upaya dari Kependudukan dan Catatan Sipil itu untuk membuat satu kartu untuk orang yang sudah nikah siri. Nah, itu juga masih kontroversi sih sebenarnya, karena ada juga yang nggak setuju bahwa kalau misalnya nikah siri itu kemudian dibuatkan catatan, jadi nggak jelas dong kepastian hukumnya kan? Nah kayak gitu. Nah nanti ini bukannya malah semakin mendorong gitu kan? Jadi ada double standard ya? Iya kan, dualisme kan jadinya. Ya gitu. Nanti orang sangka ini boleh nih, bukan benar ya, tapi ini boleh nih. Tapi nikah siri kan hanya di agama Islam. Sejauh ini istilah siri ya memang agama Islam ya, tapi ada juga kalau setahu saya ya, di agama lain ya. Cuma istilahnya berbeda aja. Gitu. Misalnya gini, kalau istilah siri mungkin itu dari Islam ya, tapi kalau nikah sah yang tidak dicatatkan itu secara adat juga ada. Jadi orang yang menikah secara adat, tetapi bisa jadi karena dulu kan ada kita kan rame-rame agama dan kepercayaan yang masuk dalam kolom KTP. Nah ini
bisa jadi di pernikahan tidak bisa masuk ke dalam administrasi yang tersedia sampai dengan saat ini. Jadi akhirnya mereka hanya bisa nikah secara adat itu tadi. Nah, itu juga termasuk dalam kesulitan ini juga gitu. Kayak gitu sih Pak Zaki. Jadi artinya ide soal membuat kartu keluarga nikah siri itu juga harusnya bisa dicegah oleh negara agar tidak menimbulkan tadi ya dukungan yang bercorak dualisme. Iya. Sehingga menimbulkan ya akhirnya ya udah gini aja udah oke kok sah gitu kan. Karena juga dikhawatirkan ya bahwa nikah siri itu terjadi ini ada pendapat ya yang bilang bahwa siapa tahu nih di antara si laki-laki atau si wanita itu statusnya belum jelas. Jadi kalau si laki-laki bisa jadi dia udah punya pasangan tapi kan kalau laki-laki boleh poligami, tapi tetap dengan prosedur tertentu ya. Nah, yang ditakutkan adalah si istri ini masih punya suami, poliandri, dia nikah siri dengan orang lain gitu, dan kemudian dapat dokumen catatan itu, seperti itu. Iya benar. Apalagi kelemahan data kependudukan kita ini kan ngetrasnya masih sulit kan? Ya, belum ada apa sih namanya? Iya. Dimanapun tuh mau di kelurahan, sinkronisasi ya? Iya, mau di pengadilan agama, di pengadilan negeri masih jadi perkara gitu ya. Jadi kadang orang bahkan ada KTP yang dimanipulasi misalnya, data yang dimanipulasi, ditembak gitu ya, itu pun bisa juga diterima aja gitu. Akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya. Itu memang kesulitannya. Jadi rupanya hukum orang dan keluarga ini punya kerumitan tersendiri ya dalam ranah hukum perdata ini. Terima kasih banyak Bu Erni atas sharingnya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.